Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmania Raudo dengan NPM 2108260153. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map arthritis septic. Arthritis septic atau yang kita kenal dengan septic arthritis ini adalah infeksi bakteri pada membran sinovial dengan efusi purulan ke dalam kapsul sendi. Etiologi atau penyebab dari arthritis septic ini sendiri adalah pertama itu infeksi dari bakteri gonokokal. Contohnya itu kayak bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian infeksi dari bakteri non gonokokal. Contohnya itu kayak Staphylococcus aureus yang biasanya terjadi menginfeksi pada anak usia 2 tahun. Kemudian bakteri Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus grup B yang 80% merupakan infeksi dipicu oleh artritis reumatoid. Lalu ada faktor risiko dari arthritis septic ini sendiri. Yang pertama itu sendi prostetik, yang kedua infeksi kulit yang dimana dia akan menyebar sampai ke dalam kapsul dari sendi. Kemudian ada riwayat operasi sendi, kemudian ada riwayat trauma sendi. Lalu ada patofisiologi dari arthritis septic ini sendiri. Bagaimana sih patofisiologi atau perjalanan dari penyakit arthritis septic ini sendiri? Yang pertama itu bakteri, dia itu menginfeksi atau masuk ke membran basal, kemudian dia itu menyebar infeksinya atau bakterinya masuk ke ruang sinovium. Kemudian dia menginfeksi ruang sendi, yang dimana bakterinya ini berdiam dan berproliferasi. Terus kolonisasi dari bakteri tadi dia sehingga terjadinya infeksi yang dimana nanti terjadi respon inflamasi berupa lepasnya sitokin proinflamasi dan TNF alpha yang dimana nanti ini akan mengaktifkan PMN sehingga terjadi fagositosis bakteri. Tapi apabila mengakibatkan kerusakan sendi, ini akan berlanjut bisa menjadi komplikasi. Kemudian bagaimana sih diagnosa dari arthritis septic sendiri? Biasanya pasiennya itu datang dengan keluhan nyeri pada sendinya, kemudian bisa diiri dengan keluhan tambahannya itu dia itu demam dan keterbatasan gerak. Pada pemeriksaan fisik dapat dijumpai tanda-tanda inflamasi pada daerah sendi yang sakit, kemudian dijumpai efusi, bisa dijumpai efusi dan juga bisa tidak dijumpai efusi. Dengan kategori apabila yang terkena adalah sendi tulang belakang, sendi panggul atau sendi bahu. Kemudian pada pemeriksaan penunjang itu kalau darah tepi itu dijumpai peningkatan leukosit. Kemudian kalau pemeriksaan penunjang aspirasi cairan sendi dijumpai peningkatan leukosit lebih dari 50.000 sel per milimeter kubik. Kemudian dijumpai bakteri, biasanya 75% Staphylococcus dan 50% bakteri Bacillus gram negatif. Kemudian kalau dari pemeriksaan foto polos, sendinya ini dapat diinterpretasi pembengkakan kapsul sendi dan jaringan lunak. Kemudian pada USG dapat diinterpretasikan terlihat hipoekoik dan penebalan kapsul sendi. Lalu bagaimana sih tata laksana dari penyakit arthritis septic ini sendiri? Penata laksanaannya ada dua. Yang pertama itu non farmakologi. Jadi kita suruh kita minta pasiennya untuk rehabilitasi, kemudian bisa dilakukan drainase cairan sendi ataupun melakukan artroskopi dengan pertimbangan dari hasil pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjangnya. Kemudian untuk farmakologinya bisa kita berikan antibiotik yang sesuai dengan etiologinya. Contohnya itu penisilin, ceftriaxone ataupun vancomycin selama 2 minggu.
Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.